Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bus yang mengangkut pelajar yang tengah melakukan karya wisata terguling di Ciater, Kabupaten Subang. Belasan pelajar terluka. Bejat, seorang ayah perkosa anak kandungnya hingga hamil, lalu menikahkannya dengan seorang lelaki di Kabupaten Sukabumi. Tradisi unik meletakkan gentong berisi air lengkap dengan gelasnya di pagar depan rumah oleh keluarga jemaah haji. Ya, kesal tidak mendapatkan kejelasan terkait kompensasi lahan, kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon disegel mantan Ketua DPC. Penyegelan dilakukan dengan bambu setelah peringatan dan teguran selama 1,5 tahun tidak digubris Ketua DPC dan kadernya. Penyegelan kantor DPC PDI Kabupaten Cirebon dilakukan pemilik lahan Tasya Sumadi Al-Gotas dengan menutup akses masuk sekretariat partai menggunakan bambu. Mantan Wakil Bupati periode 2014-2019 itu nekat menyegel karena tidak adanya kejelasan terkait kompensasi lahan. Gotas yang juga mantan Ketua DPC PDIP menyatakan penyegelan terpaksa dilakukan lantaran tidak ada itikat baik dari Ketua DPC dalam menyelesaikan masalah penggunaan lahan. Ia mengaku sudah memberikan peringatan dan teguran sejak 1,5 tahun lalu agar lahan segera dibeli oleh partai, namun tidak ada kepastian. Sementara itu, Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon, Imron, tak mengira sekretariat partai yang dipimpinnya berdiri di atas lahan orang lain. Ya, libur panjang dimanfaatkan warga kota Bandung untuk berlibur bersama keluarga. Salah satunya dengan mengunjungi Taman Lalu Lintas Bandung. Selain murah, orang tua juga bisa sekaligus mengedukasi anaknya untuk belajar tentang rambu-rambu lalu lintas. Libur panjang Hari Kelahiran Pancasila dan Waisak dimanfaatkan warga Kota Bandung untuk mengunjungi sejumlah taman wisata yang tersedia di Kota Bandung. Salah satunya adalah Taman Lalu Lintas yang terletak di Jalan Sumatera, Kota Bandung. Tempat ini selalu menjadi primadona saat memasuki libur panjang bagi mereka yang ingin berlibur sekaligus belajar. Selain murah, taman ini juga bisa sekaligus untuk mengedukasi anak tentang rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya. Di taman ini juga tersedia wahana bermain anak seperti kereta api mini, bersepeda di area taman, komedi putar, dan wahana lainnya. Alasannya ke sini pertama adalah murah ya, terjangkau. Kita masuk adalah ya 10.000. Kemudian ke sini memang bayar-bayar lagi, tapi memang terjangkau, tempatnya enak, teduh, rame ya. Jadi si anak-anaknya bisa senang di sini, jadi tidak kaku gitu ya. Sangat-sangat teredukasi. Yang pertama adalah mungkin buat pengalaman buat anaknya ya. Anak bisa misalnya tahu rambu lalu lintas, misalkan dilarang berhenti, dilarang parkir, belok kanan, belok kiri gitu. Menurut pengelola Taman Lalu Lintas, pengunjung yang datang ke Taman Edukasi ini mencapai 2.000 orang setiap kali memasuki liburan. Angka tersebut naik 3 kali lipat dibandingkan dengan hari biasanya. Pengunjung lah untuk yang weekend ini ya. Biasanya sendiri ada berapa pengunjung sih Pak? Kalau hari biasa biasanya sekitar 500 sih, 500 ya gitu, sekitar segitu. Jadi kenaikan 3-4 kali lipat atau? 3 kali lipatan lah ya, 3 kali lipat. Hanya cukup membayar Rp10.000, wisatawan sudah dimanjakan dengan berbagai macam edukasi serta wahana yang tersedia di Taman Lalu Lintas Kota Bandung ini. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ya, pada setiap musim haji ada hal menarik di rumah calon jemaah haji di Kabupaten Cirebon. Keluarga yang ditinggalkan meletakkan gentong berisi air lengkap dengan gelasnya. Air yang ada dalam gentong tersebut kemudian diminum oleh tetangga atau warga yang melintas dan berharap berkah serta bisa mengikuti jejak pemilik rumah yang berangkat ke Tanah Suci. Beginilah aktivitas keluarga Mimi Tanuri, jemaah haji asal desa Suranenggala Kidul, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Sejak berangkat haji pada akhir Mei lalu, keluarga jemaah haji ini menyiapkan gentong dan menaruhnya di depan halaman rumah.
Setiap sore, gentong yang berisi air putih itu diisi ulang setelah berkurang karena dikonsumsi warga dan tetangga yang melintas. Kebiasaan ini sudah menjadi tradisi bagi sebagian wilayah di Cirebon yang anggota keluarganya pergi haji. Air di dalam gentong diperuntukkan bagi warga yang melintas. Hal ini merupakan bentuk amalan keluarga di rumah yang ditujukan untuk sanak saudaranya yang tengah menunaikan rukun Islam kelima. Mulai dari anak-anak hingga orang tua menikmati air yang diyakini mampu memberikan barokah itu. Warga juga mengusapkan air gentong tersebut kepada anak-anak dengan harapan menjadi anak soleh dan mengikuti jejak bisa berhaji. Diminumin ke siapa itu, Bu? Ke dedek Biar apa sih, Bu? supaya sehat, supaya enak lah, Adem. Mm. Tadi Ibu minum juga, Bu? Ya nanti apa minum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Harapannya gimana sih, Bu, abis minum ini, Bu? Enak adem. Ikut? Ikut ketularan haji. Oh, ikut ketularan haji. Masyarakat Barokahnya. Tradisi yang masih terjaga sejak ratusan tahun silam ini dijadikan sebagai tanda jika terdapat gentong di halaman rumah, sang pemilik rumah tengah melakukan ibadah haji. Selain menaruh gentong, keluarga juga menggelar rutinan yasin setiap malam diikuti oleh keluarga besar jemaah haji. Tradisi ini selain sebagai bentuk sedekah juga mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa agar ibadah haji berjalan lancar dan mabrur hingga pulang kembali ke tanah air. Hanya tujuannya sih biar sananya nyaman, adem, keluarganya niat sedekah. oh, sedekah dari hajinya gitu. Iya, Sampai kapan itu, Pak? sampai 41 hari sampai pulang. Sampai datang baru diambil. Iya, Tiap hari diisiin air berarti, Pak? isi air barangkali ada yang bersaus, minta minum, tinggal ambil. Oh, siapapun berarti, Pak? Siapapun, bebas, ikhlas. Selain gentong haji, apalagi, Pak, kegiatan yang dilakukan keluarga, Pak? Setiap malamnya diadakan acara yasinan, tujuannya sih mendoakan di sana. Gentong haji ini akan dibawa ke dalam rumah setelah jemaah haji tersebut tiba kembali ke tanah air. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.